Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati. Channel khusus ya pembelajaran budidaya tembakau. Nah, oke dulur. Sekarang tanggal 23 April 2025. Tepatnya hari Rabu ya. Kita akan membahas tentang bedengan tembakau. Karena kebetulan di bulan-bulan April ini pastinya untuk saudara-saudaraku semua, bagi petani tembakau banyak yang baru bedeng ya. Baru masa pembedengan, belum mulai tanam di rata-rata seperti itu lur. Dan banyak banget di salah satu kolom komentar di subscriber saya, maaf nggak bisa saya sebut satu persatu, ada pertanyaan tentang pembedengan. Khususnya ya, kita balik lagi ke pembedengan. Sebenarnya sudah channel ini yang sudah mengikuti sudah sampai panen, tapi kita putar balik dulu di masa-masa pembedengan. Karena banyak yang masih belum paham soal pembedengan. Dan perlu diketahui bahwa pembedengan itu wajib ya. Wajib, pokoknya harus maksimal. Karena kunci utama dalam bertanam tembakau yang pastinya bibitnya harus benar-benar bagus dan benar-benar maksimal. Maksimalkan bibit Anda, insya Allah tanaman tembakau Anda bisa seperti yang kita harapkan nanti. Nah, oke dulur, kita akan rangkum di pembedengan ya. Pembedengan. Nah, seperti ini. Ini bedengannya umur 28 hari. Seperti ini. Ini 28 hari ya. Dan yang paling ujung sana itu yang ada plastik putih-putihnya itu baru umur 4 hari. Nah, ini 4 hari lur. Nah, ini 4 hari. Dan yang ini sama juga 4 hari, sudah nampak ada hijau-hijaunya sedikit. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang pembedengan. Sebenarnya kunci pembedengan yang banyak belum diketahui untuk pemula ya, khususnya ini untuk pemula. Biasanya faktor tidak tumbuhnya bibit tembakau itu yang pertama itu dari segi siraman. Biasanya kalau misalkan untuk matahari yang agak terik seperti ini, biasanya orang itu males. Teman-teman itu pada males mau siram di pagi hari sampai siang hari dan sore hari. Sebetulnya kuncinya di pembibitan itu yang pertama itu siraman. Kalau misalkan siramannya maksimal, pasti akan tumbuh dengan sempurna. Ingat itu lur, minimal ya itu ya, 2 kali minimal itu. Kalau misalkan pengen ditawar lagi nggak bisa, itu sudah paling minim itu 2 kali. Siramnya jam 10, jam 1 itu minimal itu.
Dan saya sarankan untuk penyebaran bibit tembakau, usahakan ya lur, direndam dulu seperti yang ada di video-video sebelumnya itu. Direndam dulu, jangan ditabur kering ya. Tujuannya di sini kalau misalkan ditabur dengan kering itu biasanya tumbuhnya itu sekitar 10 hari lur. Jadinya kita nyiramnya itu agak menguras tenaga sedikit. Kita siram 2 kali, kadang-kadang nggak tumbuh. Satu hari 2 kali, kadang-kadang nggak tumbuh. Kadang sampai 3 kali pun 1 hari nggak tumbuh. Karena apa? Biasanya kalau kita nggak merendam tembakau sebelum menyebar itu biasanya kita nggak tahu loh, nggak tahu tumbuh tidaknya benih kita itu. Sebenarnya kalau misalkan kita merendam tembakau dulu, itu kan tahu sekitar 4 hari minimal ya, minimal 4 hari dan maksimal 5 hari harus disebar. Karena biasanya di umur 4 hari benihnya itu sudah ada putih-putihnya, sudah mulai pecah lur. Kalau 5 hari itu biasanya akarnya sudah mulai tumbuh dan agak susah untuk kita penyebaran karena banyak yang nyangkut nanti. Kalau misalkan ditabur biasanya kita nggak tahu lur, nggak tahu benih itu bisa tumbuh maksimal atau tidak. Dan agak repot juga kita menyiram sampai 10 hari. Kalau misalkan kita rendam dulu, biasanya 5 hari sudah nampak bagus lur. Sudah nampak bagus. Ini baru 4 hari ya. Kalau 5 hari pasti sudah bagus lur. Nah, tujuan saya itu di situ. Jadi kita tahu, betul-betul tahu bahwa benih itu tumbuh atau tidaknya itu kita tahu dari perendaman. Jadi nggak asal kita sebar langsung kita siram. Nanti biasanya kalau disebar kita siram maksimal pun hasilnya kurang maksimal, itu biasanya di benih tembakunya Anda yang kurang maksimal, kurang tumbuh sempurna. Nah, untuk bedengan yang gembos, biasanya kalau misalkan bedengan yang gembos itu biasanya ya lor, biasanya itu dia tumbuh lor, tumbuh sedikit demi sedikit itu tumbuh. Tapi kalau misalkan tumbuhnya juga itu dia nanti lama kelamaan akan hilang dengan sendirinya lor, satu persatu hilang. Karena apa? Bedengan yang gembos itu biasanya dia tumbuh tapi akarnya nggak mau nancep ke tanah, betul-betul mau nancep ke tanah. Jadi dia sudah tumbuh seperti ini, tapi nanti lama kelamaan dia akan hilang. Itu penyebab bedengannya yang gembos. Biasanya kalau misalkan ada serangga atau cacing, biasanya saya memakai Sumo, pakai insektisida Sumo. Cuma 1 obat itu lor untuk insektisidanya ya, untuk penyebaran benih ini. Dan usahakan setelah sebar benih, usahakan lor langsung kita tutup dengan jerami. Sekam padi. Tujuan di sekam padi ini sebenarnya itu sangat sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tembakau. Karena apa? Biasanya orang ya masih ada yang menawar antara tumbuh tidaknya pakai dikasih dedaunan, seperti apalagi yang namanya
jerami. Itu sebenarnya bisa lur. Walaupun kita mau pakai plastik mulsa seperti ini, bisa lur, bisa tumbuh. Tapi kita itu di sini itu nggak bisa apa ya? Kalau misalkan tumbuh, sudah tumbuh kan, kalau kita kasih jerami, kita itu susah payah ngumpulin lagi, buangin lagi. Jadi itu kurang simpel gitu loh. Belum lagi kalau misalkan kita telat ngangkat jeraminya itu. Biasanya kalau pakai jerami itu minimal ya. Minimal itu 3 hari dan maksimal 4 hari. Itu sudah diangkat. Nanti kalau nggak diangkat, dia itu akan tumbuh kecil-kecil dan tinggi-tinggi. Ya, itu penyebabnya loh. Penyebabnya dia itu tumbuhnya kecil tinggi. Nanti kalau kita siram, biasanya ya, kalau kita siram biasanya itu akan roboh dan banyak yang lari karena akarnya belum begitu nancap, sedangkan batangnya itu sudah terlalu tinggi. Nah, kalau misalkan pakai sekam padi seperti ini, usahakan ya minimal satu bedengan ini sekitar 1 sak 25 meter itu maksimal ya, bukan minimal, maksimal itu 1 sak dan minimal itu 5 kilogram sekam padi. Biasanya kalau misalkan nggak pakai sekam padi, kita siram pasti akan hilang seperti ini. Nah, ini kurang sekam padi lor, pastinya akan hilang. Dia larinya di mana? Pasti larinya di sini. Nah, gitu loh lor. Nah, dia itu cari cari penghalang lah. Sebenarnya ini sepele, tapi sangat-sangat berharga lor. Untuk penyebaran benih tembakau sepele tapi sangat bermanfaat lor. Tujuannya di situ untuk sekam padi. Nggak usah takut-takut nanti nggak bisa nyundul mas. Nah, itu ilmu bodoh lor. Ini ringannya seperti ini kok nggak bisa nyundul. Ya pastilah nanti keluar dengan sendirinya, insya Allah lor. Oke, untuk penyebarannya sudah, sekam padinya sudah. Dan untuk penyiraman, usahakan lor, dengan kocoran. Kalau misalkan kita mau pakai kocoran, bisa seperti di video sebelumnya itu sudah ada cara penyiramannya, dan pakai alatnya apa itu sudah ada, sudah tertera ya. Dan usahakan setelah penyebaran itu kita semprot pakai dengan insektisida Sumo 1. Dan setelah insektisida Sumo, nah, kita semprot lagi pakai dengan Nordok. Nah, itu obat obat layu ya, obat lodoh. Biasanya pakai itu saya itu, karena Nordok itu bagus banget lor. Kalau lainnya saya nggak jamin ya. Nah, seperti itu lor. Nanti kita siram maksimal. Kalau masih sekitaran 5 hari mau tumbuh, nah seperti ini, besoknya kita siram lor, kita semprot lagi pakai Sumo lagi, obat obat semut. Tujuannya apa? Soalnya yang benih yang tumbuh seperti ini tuh rawan digigit sama semut dan jangkrik. Nah, biasanya di situ lur. Itu untuk teknik saya ya. Kalau misalkan teknik lain-lainnya ya monggo terserah. Saya bicara soal pengalaman di sini. Nah, setelah itu lur, usahakan semaksimal mungkin penyiraman, jangan sampai kering, harus dijaga kelembapan. Nah, setelah 10 hari lur, pasti nanti akan kelihatan rata, bagus lur.
10 hari kita usahakan nanti akan rata, bagus pertumbuhannya. Dan usahakan kalau misalkan pakai plastik bening seperti ini, usahakan ya siramnya lebih banyak lah lur. Kalau misalkan 2 hari kayaknya nggak mampu, kalau misalkan panasnya terik seperti ini 2 kali, 1 hari 2 kali nggak mampu lur. Makanya saya kasih ini sebenarnya itu mulsa lur. Tapi ingat, kalau misalkan sudah pakai plastik putih susu seperti itu nggak usah dipakai. Ini hanya untuk penghalang, untuk membuang sinar matahari. Tujuannya agar di sini itu kelembapannya selalu terjaga. Entah kalau misalkan mau pakai karung atau pakai sak, itu enggak apa-apa. Yang penting dia itu selama ini 15 hari kita tutup pakai ini dulu lor. Nah, nanti kita bukanya kita pas sekitaran umur 14 sampai 15 hari kita buka ini. Tujuannya di apa? Biasanya di bibit umur 10 hari. Oh, ada. Nanti tak sepilkan loh. Gimana sih pertumbuhannya bibit umur 10 hari? Nah, ini loh pertumbuhan bibit umur 10 hari. Bisa dilihat ya. Sudah nampak daun 1, 2, 3, 4 daun. Biasanya 10 hari umur. 10 hari kalau misalkan maksimal, insya Allah hasilnya seperti ini. Usahakan kalau misalkan udah seperti ini, bibit umur 10 hari, nanti lor, nanti kita siramnya cukup 1 sampai 2 kali. Kemarin waktu nyebar kita siram 3 kali sehari, dan di umur 10 hari kita kurangin sedikit demi sedikit. Tujuannya buat apa? Di sini kita mengurangi kelembapan. Karena di umur 10 hari ini kalau misalkan kita genjor terus pakai air, dia itu akan tumbuh terus lor. Dia itu basahnya ini, dia itu terlalu basah nanti. Jadi kita mengurangin dari umur 10 hari itu tujuannya agar batangnya nanti sedikit kekar lor. Kan kalau umur 10 hari kan kita masih pakai ini. Sebenarnya umur 10 hari, 11 hari itu masa kritis pembibitan tembakau yang pertama, lewat masa kritis yang pertama. Jadi kita siramnya itu 2 kali sehari, di pagi dan sore. Terus nanti di usia 13 hari kita siramnya di pagi aja. Dan di 15 hari kita siramnya pagi sama sore. Kenapa kok pagi sama sore? Biasanya kalau 15 hari saya sudah mulai buka tutup plastiknya ini. Biar biar enggak begitu layu gitu loh lor. Maksud saya itu biar dia itu, kalau misalkan kita siram pagi saja, biasanya siangnya dia itu akan sedikit
layu dan lemes karena baru pertama kali terkena sinar matahari. Nah, seperti ini. Pasti yang namanya orang kecil biasanya kita panaskan pasti dia itu akan loyo, tapi lama kelamaan dia itu pasti akan baik-baik aja dengan seiringnya waktu dan adaptasi di cuaca gitu loh lor, maksud saya itu. Kalau kita kalau bayi di langsung kita panaskan 1 hari, ya pastinya dia itu akan bukan pasti akan lempok lur, cara bahasa Jawane lempok. Nah, tujuannya penyiraman di 15 hari 2 kali itu seperti itu. Nah, dan usahakan juga kalau misalkan kita mau sebar, kita balik lagi ya. Kalau kita mau sebar, usahakan maksimal untuk pupuk NPK, pupuk dasarannya itu 3 kilo. Insya Allah bagus nanti lor. Nah, sudah paham kan? Tadi soalnya ada yang tanya pakai tutup mulsa seperti ini bukanya sampai siang atau pagi saja atau sampai sore. Nah, aku jawab di video ini lur. Saya buka ini 15 hari buka full sampai dia itu mau tanam. Biasanya lur, kalau misalkan nggak dibuka di umur 15 hari nggak kita buka, nanti dia itu nggak tumbuh terus ke atas, dan tumbuhnya itu seperti ini loh, tumbuh ke atas terus, tumbuh ke atas tapi batangnya nggak kekar. Biasanya itu di situ lur. Dan nanti setelah kita buka, setelah ada daunnya sebesar koin itu, kalau misalkan kita telat buka, biasanya itu stresnya lama lur. Beda kalau misalkan kita langsung buka di umur 15 hari buka terus, walaupun pertumbuhannya lambat tapi bibit sampean pasti kayak gini. Hebat nanti lur. Nah, seperti itu lur. Dan biasanya kalau nggak dibuka selama dia itu lebih dari 15 hari rawan lur, rawan terserang jamur. Nah, biasanya di situ lur. Dan untuk pencegahan jamur biasanya saya itu di usia 13 hari sebelum ini kita buka sudah kita aplikasikan obat jamur Nordok itu lur. Nah, gitu lur. Gimana lur? Sudah paham atau belum untuk pembedengannya seperti ini? Nah, di situ ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya pakai ini lur. Jadi bukanya jangan terlalu telat. Kalau misalnya nggak pakai penutup mulsa seperti ini, nanti pasti lur, walaupun sampean siram selama 3 kali sehari, pasti tumbuhnya pun pasti akan di sini tumbuh, di sini tumbuh, di sini tumbuh. Jadi kurang maksimal karena kelembapannya nggak ada, kurang teduh gitu loh lor. Soalnya kalau misalkan kita pengen tumbuhnya maksimal itu kelembapannya harus terjaga. Ingat, kunci utama pembedengan itu di pertumbuhan itu kelembapannya harus terjaga. Nah, gitu lor. Dan untuk pemupukan biasanya saya mulai pemupukan setelah ini kita buka selama 2 hari. Setelah 15 hari kita siram pagi dan sore. Untuk 1 hari itu 1-2 kali.
Setelah 16 hari nggak usah kita siram. Tujuannya di apa? Tujuannya biar tanahnya ini kering lur. Kering, kalau misalkan ini kering, dia itu kan pastinya kekurangan air. Begitu dia masuk air sama pupuk nanti di pemupukan di umur 17 hari, pasti dia akan sedikit kaget. Dan itulah yang kita manfaatkan agar pertumbuhannya begitu cepat. Kalau misalkan kita pupuknya dalam keadaan basah seperti ini, kurang begitu maksimal lur. Kalau misalkan kita keringkan dulu sekitar 1 hari baru kita pupuk dengan pupuk KNO, itu insya Allah nanti sekitar 20 hari hasilnya akan maksimal. Nah itu lur, kuncinya di situ. Sudah paham kan cara pemupukannya? Dan banyak lagi ada subscriber yang tanya, kalau misalkan pupuknya diganti NPK atau pupuk mutiara gimana mas, bisa nggak mas? Bisa lor, bisanya. Tapi di sini kita di channel ini ya khususnya ya, kita bicara tentang kualitas bukan kuantitas. Jadi untuk kualitas bibit tembakau itu betul-betul berkualitas dan maksimal, bebas dari rodo, dan hasilnya pun akan kekar-kekar. Tujuan saya di situ lur. Mau dipakai apa saja ya monggo terserah. Monggo terserah. Itu kan haknya jenengan, saya nggak mau ikut campur lah. Tapi kalau misalkan boleh saya saranin, pakai apa adanya dulu. Nanti kalau misalkan kita sudah pandai dan pinter, baru kita olah lagi. Oh caranya seperti ini, tak bikin cara lagi seperti ini, bisa nggak? Oh iya ternyata bisa. Kalau nggak bisa ya jangan salahkan kami gitu loh lor. Di sini kita bicara kualitas lor, bukan kuantitas. Itu penting itu lor. Karena biasanya ya kita bisa lor, kalau misalkan ingin pertumbuhan tembakau itu 30 hari siap tanam, itu bisa lor, mudah banget caranya lor. Besok-besok kalau misalkan ada yang mau, bisa ditulis di kolom komentar. Minimal ya, tak bikinkan video minimal 10 komentar. Mau tak bikinin video 30 hari sampai 35 hari, maksimal itu 35 hari siap tanam, bisa lor. Tapi ada caranya sendiri, bukan cara seperti ini. Ini cara biasa ya. Itu bisa banget lor. Dan perlu diketahui lagi, setelah pemupukan di umur 20 hari, kita siramnya itu cukup 2 hari sekali sampai umur 25 hari. Setelah 25 hari kita lihat lahannya dulu lor. Kalau misalkan pengen bagus, kita punya bibit 25 hari itu harus mulai tahap pengolahan tanah untuk persiapan tanam tembakau. Usahakan lur, kalau misalkan jenengan mau tanam tembakau, usahakan lahannya dulu dipersiapkan, jangan bibitnya dulu. Soalnya apa? Kalau misalkan lahannya nanti sudah siap, kita tinggal mencari titik pasnya. Bibit tembakau itu pasnya di mana? Nah, di situ lur. Oh, ternyata kalau misalkan bibit umur 35 hari kayaknya kurang sedikit tinggi, bisa kita undur lagi. Kayaknya kurang kurang begitu kekar, bisa kita naikkan lagi, kita undur lagi, gitu loh maksud saya. Jadi bisa titik pasnya itu nanti akan ketemu lor. Bibit sampean pasnya di mana itu akan ketemu.
Dan untuk bibit yang siap panen itu, yang siap tanam itu bisa dilihat di video sebelumnya ya, sudah ada. Ini hanya sekedar rangkuman karena banyak yang belum tahu soal cara pembedengan. Masih banyak lur. Nah, kalau misalkan ada tumbuh rumput yang seperti ini, usahakan dicabut lur. Karena dia itu nggak mau. Kalau misalkan kita pakai agil pun dia tidak akan mati lur. Jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu gitu lur. Nah, oke dulur, sudah paham atau belum? Kalau misalkan masih belum paham juga, bisa ditulis di kolom komentar. Ingat dulur, di channel ini tidak ada yang pinter, tidak ada yang jadi guru. Kita semua itu di sini itu pemula. Ayo belajar bareng di channel YouTube Petropati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscriber, yang belum subscriber nggak apa-apa. Di sini saya real berbagi, tidak minta-minta subscriber atau pengemis-pengemis subscriber, enggak lur. Kita buktikan dulu benar atau tidaknya. Kalau misalkan sudah benar, terserah sampean mau dilakukan monggo, enggak dilakukan enggak apa-apa. Soalnya yang rugi bukan kami, yang rugi Anda sendiri. Nah gitu lur. Ilmu ini ilmu paling mahal lur. Bener lur. Walaupun konten saya itu enggak enggak viral, enggak monetisasi, enggak dibayar di YouTube, enggak apa-apa lur. Bener, enggak apa-apa. Saya di sini real berbagi lur, berbagi pengalaman. Karena saya itu bukan pengen jadi orang pinter. Saya pengen jadi orang yang berpengalaman. Karena kalau pengalaman itu bisa dibagi-bagi, tapi kalau orang pinter biasanya pinter bodohin orang. Nah itu. Dan pinter juga ngakalin orang. Makanya saya pengennya itu orang yang yang berpengalaman. Nah di situ lur. Oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat, ilmu mahal ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini tahunnya para petani tembakau, semoga harganya semakin mahal dan lebih mahal dari tahun sebelum-sebelumnya. Salam kami dari Petropati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.